Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga baik-baik saja ya. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dan kebersihan agar selama kita di rumah selalu diberi kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang surah Al-Falaq yang akan kita pelajari bersama saya, guru agama kalian. Yang pertama itu adalah Al-Falaq itu artinya adalah waktu subuh. Terdiri dari 5 ayat. Merupakan surat yang ke-113 dari 114 surat yang ada di Al-Quran. Jadi surat Al-Falaq ini menempati posisi kedua dari bawah yang ada di dalam Al-Quran. Coba kalian lihat Al-Quran yang paling belakang sendiri. Pasti ada surat Al-Falaq yang menempati posisi yang ke-113. Surat Al-Falaq ini tergolong surat Makkiyah. Apa arti Makkiyah? Makkiyah itu artinya adalah surat yang diturunkan di kota Mekah. Jadi ada dua tempat diturunkannya suatu ayat di dalam Al-Quran. Yang pertama itu di Mekah dan yang kedua itu di Madinah. Kalau surat itu diturunkan di Mekah, maka disebut sebagai surat Makkiyah seperti surat Al-Falaq ini. Kalau diturunkan di Madinah, setelah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, itu dinamakan sebagai surat Madaniyah. Nah, jadi diingat-ingat ya, ada dua tempat diturunkannya Al-Quran. Yang pertama itu adalah di Mekah dan yang kedua itu di Madinah. Kalau di Mekah itu disebut sebagai atau termasuk surat Makkiyah, sedangkan kalau di Madinah itu tergolong surat Madaniyah. Selanjutnya, mari kita membaca Quran surat Al-Falaq bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Nah, ini adalah bacaan dari Quran surat Al-Falaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Selanjutnya itu adalah asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab diturunkannya suatu ayat di dalam Al-Quran. Jadi setiap Al-Quran yang turun itu pasti ada sebab-sebab diturunkannya Al-Quran tersebut. Nah, pada Quran surat Al-Falaq ini, sebab-sebab diturunkannya itu adalah pada waktu itu Nabi Muhammad itu sedang mengalami keadaan yang sakit. Kemudian datanglah dua malaikat yang menghampiri beliau waktu beliau dalam keadaan sakit. Kedua malaikat tadi itu memberitahu bahwa Nabi Muhammad itu sakit karena terkena sihir. Terkena sihir dari seorang Yahudi atau di Indonesia itu lebih populer disebut dengan santet. Nah, atau terkena santet dari seorang Yahudi yang bernama Labid bin Aksam. Nah, sihir tersebut itu diletakkan di dalam sumur. Nah, jadi sihirnya itu diletakkan di dalam sumur, dimasukkan ke dalam sumur. Ternyata yang dimasukkan ke dalam sumur itu adalah seutas tali yang memiliki 11 buhul atau simpul. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi yang dimaksud dengan buhul itu adalah simpul seperti ini. Nah, kalau ini kan simpulnya cuma satu. Nah, sedangkan waktu digunakan oleh penyihir untuk menyelakai Nabi Muhammad itu simpulnya itu berjumlah 11. Nah, maka dari itu, dari sebab-sebabnya itu, maka diturunkannya Quran surat Al-Falaq ayat 1 sampai dengan 5 ini. Nah, itu adalah asbabun nuzul atau sebab-sebab diturunkannya Quran surat Al-Falaq ayat 1 sampai dengan 5. Selanjutnya, isi kandungan dari Quran surat Al-Falaq. Yang pertama, surat Al-Falaq ini mengandung isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Isti'adzah itu adalah permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan makhluk. Makhluk ini bisa siapapun dan apapun. Jadi isi kandungannya Al-Falaq, kita sebagai hamba itu harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua kejahatan makhluk.
makhluk itu ada makhluk manusia maupun makhluk dari golongan jin atau setan. Kita itu harus minta perlindungan kepada Allah karena hanya Allah lah yang mampu melindungi kita dari segala mara bahaya yang senantiasa menghampiri kita di setiap saat dan setiap waktu. Selanjutnya itu adalah dalam memohon perlindungan dalam surat Al-Falaq ini Allah disebut dengan sifatnya Rabbul Falaq yang artinya itu adalah Tuhannya pagi atau subuh dan Tuhannya seluruh makhluk. Nah, jadi Allah itu merupakan Tuhan dari semua yang ada di alam semesta ini, termasuk Tuhannya waktu pagi atau waktu subuh. Selanjutnya, yang ketiga, surat Al-Falaq ini mengandung isti'adzah kepada Allah dari kejahatan di waktu malam. Jadi kejahatan itu kebanyakan itu sering dilakukan di waktu malam. Misalnya itu adalah kejahatan dari tukang sihir seperti yang pada awal tadi Nabi Muhammad dijahati sama orang kafir dengan memasukkan sihir ke dalam sumurnya Nabi Muhammad dan kejahatan orang-orang hasad. Nah, jadi berbagai macam kejahatan itu sering dilakukan pada waktu malam hari. Salah satunya itu tadi, itu adalah kejahatan seorang penyihir dan yang kedua itu adalah terjadi kejahatan seperti pencurian, perampokan, pembegalan. Nah, semua jenis kejahatan itu paling banyak itu dilakukan atau dikerjakan di waktu malam hari. Nah, dari Quran surat Al-Falaq ini kita itu mengharap perlindungan dari Allah dari segala kejahatan yang terjadi di waktu malam hari. Selanjutnya, yang keempat itu adalah surat Al-Falaq menjelaskan hasad itu membawa keburukan dan mengakibatkan kejahatan. Karenanya kita perlu menghindarinya serta memohon perlindungan dari Allah. Nah, apa arti hasad itu, Cak? Hasad itu artinya adalah iri, ya, seperti kata Upin Ipin ini. Ya, iri. Hasad itu artinya adalah iri. Apa itu iri? Iri itu adalah perbuatan yang tidak boleh kita lakukan. Iri itu artinya adalah tidak suka melihat orang lain itu senang. Jadi kalau ada orang lain itu mendapatkan rezeki yang banyak, mendapatkan kenikmatan, kita itu tidak suka dengan kenikmatan yang diperolehnya. Nah, kalau kita itu mengalami hal seperti itu, berarti kita itu memiliki rasa iri kepada orang lain. Nah, jadi iri itu adalah perbuatan tidak suka terhadap kesenangan yang dialami sama orang lain. Nah, selanjutnya itu adalah hikmah mempelajari Quran surat Al-Falaq. Hikmah yang pertama itu adalah agar kita selalu meminta perlindungan kepada Allah dari segala macam bentuk kejahatan. Ya, dari segala macam bentuk kejahatan. Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Seperti yang saya katakan tadi, Allah itu senantiasa setiap saat itu berada di sisi kita. Jadi kita sebagai umat muslim harus selalu meminta perlindungan dan pengawasan dari Allah agar terhindar dari berbagai macam kejahatan. Nah, selanjutnya, dalam keseharian Rasulullah ini membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sebelum beliau tidur. Meniupkan kedua telapak tangannya, meniupkan begitu, lalu mengusapkan ke kepala, ke wajah, dan seluruh anggota badan. Agar apa? Agar dilindungi dari segala macam bentuk kejahatan oleh Allah. Nah, biasanya Pak Rozi itu membaca ketiga surat ini itu waktu setelah selesai sholat subuh dan setelah selesai sholat asar. Selain itu juga malam sebelum tidur itu diajarkan untuk membaca ketiga surat ini agar senantiasa dilindungi sama Allah dari berbagai macam bentuk kejahatan yang senantiasa mengintai kita setiap saat. Selanjutnya, nah ini adalah bagian favorit kalian. Itu adalah tugas. Nah, setelah kalian tadi melihat dan mendengarkan penjelasan yang sudah Pak Rozi berikan kepada kalian melalui dari detik yang awal tadi, ini adalah tugas kalian. Nah, jadi ada 5 pertanyaan yang nanti kalian tulis atau catat di buku agama kalian masing-masing ya. Jangan lupa tugas agama ditulis di buku tulis agama kalian masing-masing. Yang pertama itu adalah apa arti Al-Falaq. Nah,
Di video yang pertama tadi, awal tadi itu ada apa arti Al-Falaq? Coba diingat-ingat. Yang kedua, terletak pada juz berapakah Quran surat Al-Falaq itu? Nah, ada anu terdapat di juz berapa Quran surat Al-Falaq ini? Nah, selanjutnya yang ketiga, apa arti dari isti'adzah? Nah, tadi sudah Pak Rozi sebutkan apa arti dari isti'adzah ini. Yang keempat, artikan ayat di bawah ini. Wa min syarril ghasikin idza waqab. Itu artinya apa? Nah, nanti Quran surat Al-Falaq ini, potongan surat Al-Falaq ini nanti di buku tulis kalian tetap ditulis ya Arabnya. Nah, kalau sudah ditulis Arabnya, nanti bawahnya dikasih arti, apa artinya. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan makiyah? Nah, tadi sudah Pak Rudi jelaskan. Apa arti dari makiyah? Nah, jangan lupa dikerjakan di buku tulis ya. Sekian pembelajaran secara virtual dari Pak Rozi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.